Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan puasanya lancar. Baik, untuk kali ini Pak Syafiq akan sedikit mengulang materi tentang perilaku terpuji. Dan nanti insya Allah Pak Syafiq akan memberi soal-soal latihan untuk kalian. Kerjakan di rumah. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji atau yang disebut akhlakul karim, akhlakul mahmudah, sangatlah dianjurkan dalam agama Islam. Jadi perilaku yang baik itu namanya disebut juga akhlakul mahmudah, ya, akhlak atau perilaku. Sangat dianjurkan dalam agama Islam dengan meneladani akhlakul karimah para nabi dan rasul akan membentuk pribadi yang baik. Jadi kita disuruh untuk meneladani perilaku para nabi dan rasul. Perilaku terpuji dapat dilakukan di mana saja, antara lain di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kali ini di kelas 4 semester 2 ini kita akan mempelajari 4 perilaku terpuji, ya, diantaranya yaitu yang pertama gemar membaca, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga sikap hemat, dan keempat yaitu rendah hati. Yang pertama, gemar membaca. Salah satu cara seorang untuk menjadi pandai adalah dengan membiasakan diri untuk gemar membaca. Dalam ajaran Islam sangat dianjurkan untuk membaca. Gemar membaca merupakan jalan menuju kesuksesan hidup. Ilmu terbesar diantaranya di berbagai buku pengetahuan, dan kuncinya adalah dengan membaca. Hal ini sejalan dengan wahyu Al-Quran yang pertama kali turun. Ya, yang pertama kali turun melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu di surat Al-Alaq ayat 1-5, ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita disuruh membaca biar kita menjadi orang yang pandai. Dengan membaca kita akan mendapatkan berbagai ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari membaca. Yaitu yang pertama, menjadikan kita pintar, menambah pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, memperbanyak ide. Jadi kalau kita membaca, ide kita akan semakin banyak. Membuat otak dan pikiran aktif, ya. Yang selanjutnya yaitu menjadi kreatif, dan banyak lagi manfaat gemar membaca bagi diri kita. Yang kedua, sikap terpuji selanjutnya yaitu pantang menyerah. Apa itu pantang menyerah? Sikap pantang menyerah sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam kegiatan belajar. Anak yang semangat untuk meraih cita-cita tidak akan putus asa dan menyerah ketika menemui kesulitan dan kegagalan. Dalam belajar, terkadang kita mengalami kesulitan, tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Jadi sikap pantang menyerah itu sikap tidak mudah putus asa ketika kita mengalami kesulitan dalam menggapai sesuatu hal. Bukti sikap pantang menyerah dapat kita lihat dari seseorang, yaitu yang pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Itu bukti bahwa kita memiliki sikap pantang menyerah. Yang kedua, tetap semangat berangkat ke sekolah meski hujan dan panas matahari. Jadi kalau
Pagi-pagi misal hujan, itu kita tetap semangat berangkat ke sekolah, itu merupakan ciri anak yang memiliki sikap pantang menyerah. Yang ketiga, rajin dan tekun dalam berbagai suasana. Rajin, ya. Anak yang bersikap pantang menyerah itu pasti anaknya rajin. Dan yang keempat, tidak mudah putus asa jika mengalami kegagalan. Jadi coba terus dan coba terus, ya. Adapun manfaat sikap pantang menyerah, yang pertama yaitu menjadi lebih dewasa, yang kedua menjadi lebih percaya diri, yang ketiga mudah meraih keberhasilan, yang keempat berani dalam hal apapun, yang kelima bersemangat dalam berusaha. Yang ketiga yaitu sikap rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati artinya tidak sombong. Nah, lawannya rendah hati itu sombong, ya. Sombong itu artinya juga disebut tinggi hati. Rendah hati disebut juga dengan tawaduk. Dalam bahasa agamanya disebut tawaduk. Sikap tawaduk adalah sikap yang menunjukkan tidak sombong dan tidak merendahkan orang lain. Orang yang rendah hati akan menghargai dan menghormati orang lain. Dia juga tidak akan memamerkan kelebihan yang dia miliki kepada orang lain. Lawan dari sikap rendah hati adalah sombong. Ajaran Islam melarang umatnya bersikap sombong dan menghina orang lain. Yang kaya tidak boleh sombong kepada yang miskin, yang pintar tidak boleh sombong kepada yang bodoh. Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Misal kamu kok bertemu orang lain, bertemu teman, itu menyapa. Itu bukti kalau kamu bersikap rendah hati. Coba kalau kamu bertemu dengan orang lain tidak mau menyapa, kamu pasti akan disebut orang sombong. Itu loh, si A ketemu aku tidak mau menyapa, sombong amat dia. Nah, misal seperti itu. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Yang ketiga, tidak memamerkan kepandaian dan kekayaan harta. Yang keempat, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang kelima, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Dan keenam, bersikap tenang dan sederhana. Khusus untuk nomor 4 tadi, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Dalam hal ini, tidak membedakan dalam hal yang pertama fisik, yang kedua kekayaan atau status sosial, tapi boleh membedakan dalam hal akhlak, ya. Kalau kalian berteman itu harus memilih teman yang baik. Tidak boleh berteman dengan orang-orang yang misal nakal, mengajak kepada kemaksiatan, itu tidak boleh. Yang terakhir yaitu sikap hemat. Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Orang yang hemat akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang hemat akan memanfaatkan segala sesuatu yang dimiliki secukupnya, tidak pelit dan tidak berlebihan. Kebalikan sikap hemat adalah sikap boros. Orang yang boros atau mubazir tergolong teman setan, seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Hemat bertujuan untuk mempersiapkan bekal di masa yang akan datang. Perilaku hemat biasanya dalam segala hal, harta, waktu, tenaga, atau benda-benda yang lain, misalnya air, listrik, dan lain-lain. Air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, wudhu, mencuci,
memasak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus hemat dan tidak boros dalam menggunakannya. Jadi intinya hemat itu menggunakan sesuatu secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Berbeda dengan pelit ya. Beda, hemat dan pelit beda. Kalau hemat itu sesuai kebutuhan kita. Baik, itu dulu penjelasan dari Pak Syafiq. Selanjutnya kita akan latihan soal.